Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membagikan 7 manfaat blogging bagi peneliti. Kamu perlu tahu. Sebelum kita melangkah ke 7 manfaat blogging bagi peneliti, kita perlu tahu dulu apa itu blogging. Blogging itu adalah sebuah aktivitas ngeblog, yang disebut dengan ngeblog ya. Aktivitas menulis di platform bisa dari Blogspot, kemudian WordPress, ada juga Medium dan lain-lain ya. Jadi kita bisa menulis apa saja, baik itu diary maupun kemudian pengalaman kita, pengalaman perjalanan, atau juga tentang hal-hal yang berbau teknis atau tutorial juga kita bisa tuangkan ke dalam tulisan berbasis internet. Jadi kita bisa mengakses kapan saja di tulisan-tulisan yang telah kita hasilkan, bahkan orang lain juga bisa menemukan tulisan-tulisan kita melalui mesin pencari misalkan Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Jadi itu adalah blogging. Blogging itu adalah melakukan aktivitas ngeblog. Orangnya disebut dengan blogger. Baik, apa saja 7 manfaat blogging? Oke, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada Sobat Kanda Data, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Oke, yang pertama, menyalurkan passion atau hobi. Teman-teman dari kecil tentu sudah sering ketika menuliskan biodata, hobi. Hobi diisi apa? Ada yang membaca, olahraga, kemudian bermain tenis, kemudian menulis dan sebagainya. Nah, apa sih hobi itu atau passion? Jadi hobi atau passion itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan dan kita itu menikmati, menyenangkan, bahkan ketika kita tidak dibayar untuk melakukan hal tersebut atau bahkan kita mengeluarkan biaya untuk melakukan aktivitas tersebut dan kita enjoy, menikmati itu kita sebut dengan hobi atau passion. Nah, tentunya di sini tadi saya garis bawahi bahwa peneliti itu bisa macam-macam, bisa memang peneliti orang-orang yang bekerja secara formal sebagai peneliti. Yang kedua adalah peneliti-peneliti dari mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi, mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis, disertasi, itu juga peneliti. Dan dosen juga adalah juga seorang peneliti ketika harus menyelesaikan riset-riset di perguruan tinggi. Dan juga di bidang perusahaan itu juga ada peneliti yang melakukan pengamatan, penelitian-penelitian untuk mencapai efisiensi produksi di perusahaannya atau membantu menetapkan kebijakan-kebijakan yang efektif di perusahaan. Nah, jadi kalau bagi peneliti itu menyalurkan passion atau hobi. Kenapa? Karena peneliti itu basicnya adalah menulis, ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, hasilnya harus ditulis. Mengapa? Karena kalau ditulis akan tercatat. Tercatat bisa dibaca oleh semua orang, ya. Karena ini adalah berbasis science. Jadi kalau teman-teman seorang peneliti itu ya umumnya ya akan memiliki hobi menulis, senang menulis ya, karena mau nggak mau harus menulis. Jadi menyalurkan passion atau hobi. Karena dari blogging itu adalah basicnya menulis. Jadi menulis apa saja yang sekiranya bermanfaat dan tentunya tidak melanggar Undang-Undang ITE. Oke, jadi yang pertama adalah menyalurkan passion atau hobi peneliti untuk menulis. Yang kedua adalah menajamkan daya analitik. Bagi seorang peneliti sudah terbiasa untuk melakukan hal dengan sistematis. Bahkan ketika kita sedang melakukan penelitian, tentunya didahului dengan adanya pendahuluan, kemudian literatur review, metodologi penelitian, metode analisis, hasil pembahasan sampai dengan kesimpulan. Itu dilakukan secara sistematis, secara bertahap dari awal sampai akhir dilakukan secara berurutan. Jadi, selain itu, untuk menulis sebuah posting artikel di blog itu sama saja kayak kita melakukan riset, tapi risetnya riset sederhana. Jadi kita akan menulis apa topiknya, kita riset, oh pendahuluannya apa, kemudian metode yang akan kita lakukan apa, misalkan kita studi literatur, mengumpulkan data-data di perpustakaan, atau kita browsing-browsing dari sumber-sumber resmi, kemudian kita olah, kita
analitik kita jadikan sebuah informasi baru dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita akan terlatih ya kalau dalam seminggu kita bisa menulis 2 artikel di blog, misalkan dengan 1.000 kata, tentunya kita akan semakin tajam daya analitisnya. Yang ketiga, manfaat ngeblog atau blogging bagi peneliti adalah media berbagi ilmu dan pengalaman. Tentunya seorang peneliti itu adalah, orang-orang yang mempunyai niche spesifik tertentu ya. Jadi ada yang bidang kepakarannya di bidang ekonomi, ada yang di bidang, pertanian, ada yang di bidang, ilmu tanah dan sebagainya. Jadi ketika peneliti itu memiliki spesifik keilmuan tapi dalam gitu ya. Jadi kalau teman-teman peneliti ini bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada bidang kepakarannya, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi semua orang yang membaca ya, atau yang membutuhkan informasi terkait dengan bidang yang dikuasai oleh peneliti, misalkan ketika browsing-browsing di Google, di, Yahoo atau Bing, cari informasi langsung muncul informasi-informasi yang ada di blog. Jadi itulah manfaatnya media berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi selain itu bisa menjadi sedekah jariah ilmu bagi peneliti, untuk teman-teman yang, mendapatkan manfaat dari artikel yang ditulis oleh, peneliti. Kemudian yang keempat adalah mengasah skill menulis. Ini berhubungan dengan tadi passion atau hobi. Jadi keterampilan menulis itu akan semakin meningkat kalau kita melakukan pekerjaan menulis, menulis, dan menulis. Karena sering menulis, karena frekuensi kita menulis atau secara kuantifikasi kita menulis lebih banyak, ini akan mengasah kemampuan kualitas menulis kita. Oleh karena itu, dengan aktivitas blogging, kita akan mengasah skill menulis. Oleh karena itu, tentunya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menjadi profesi peneliti karena harus melakukan tulis-menulis untuk publikasi. Ini akan sangat membantu dalam mengasah skill menulis. Selanjutnya yang kelima adalah media untuk branding. Branding itu artinya misalkan teman-teman, sebagai seorang peneliti misalkan di bidang ilmu ekonomi ya. Nah, ilmu ekonominya spesifik di bidang apa? Misalkan di bidang value chain ya atau rantai nilai. Jadi peneliti tersebut sangat ahli di bidang rantai nilai dan peneliti tersebut mengamati sangat dalam banyak tulisan-tulisan di jurnal tentang rantai nilai. Ya, kemudian untuk mengelaborasi lebih menjangkau secara lebih luas, maka kita bisa menulis artikel yang lebih ringan di blog. Dan ini akan menjadi branding. Makin banyak tulisan kita di artikel tentang value chain, kita akan menjadi terkenal, sebagai pakar value chain ya. Jadi tentunya tidak hanya di kalangan akademisi yang selalu membaca jurnal, tapi juga di, masyarakat umum yang membaca artikel-artikel ringan di blog, tentunya akan sangat terbantu dan ini akan membentuk branding peneliti yang menulis blog tersebut. Oh ini, ketika kita akan mencari tentang value chain, bagaimana cara meningkatkan, produk, kemudian, fungsi dan lain-lain, kita bisa membaca blognya si A. Oh peneliti ini rajin menulis tentang hal ini. Nah, itu akan menjadi branding dan ini akan sangat penting ketika ada perusahaan atau kemudian ada mitra yang akan mengajak kolaborasi atau bahkan memanfaatkan peneliti tersebut untuk saling bekerja sama menyelesaikan kasus per kasus dalam, suatu pekerjaan. Ini akan sangat berpeluang. Kemudian yang keenam adalah memperluas jaringan dan kolaborasi riset. Tentunya sekarang sebagai peneliti dituntut untuk menjalin kolaborasi riset ya, baik dengan peneliti-peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya dengan aktivitas blogging, kita akan semakin dikenal, membranding diri kita pada bidang keilmuan kita, dan tentunya akan membuka peluang untuk kolaborasi riset. Karena kalau kita sudah terkenal melalui blog sebagai ahli, misalkan ahli value chain, tentu orang-orang ketika membutuhkan, ahli tenaga ahli atau peneliti dari luar yang ahli di bidang value chain, oh pasti si A nih ahli value chain. Tentunya ini akan menjadi peluang untuk memperluas jaringan dan kolaborasi riset. Yang terakhir adalah menambah penghasilan sampingan. Nah ini penting ya ketika kita menjadi blogger, teman-teman juga
sudah ter-branding menjadi ahli sesuatu ya, tentunya ini akan, membuka peluang misalkan menjadi konsultan bagi, perusahaan atau juga kerjasama rekrut ya. Kerjasama misalkan dengan, perusahaan jadi konsultan, kemudian direkrut menjadi pegawai tidak tetap atau freelance dan lain-lain ya, dengan sesuai dengan kepakarannya. Kemudian juga melalui blog juga bisa dimonetisasi ya untuk artikel-artikel yang telah dipublikasi misalkan dengan AdSense atau, affiliate dan sebagainya. Bahkan kita bisa menyediakan slot untuk pihak-pihak tertentu yang ingin mengiklankan produk atau jasa atau apapun di blog kita. Itulah manfaat yang dapat kita peroleh kalau kita menekuni aktivitas blogging. Tentunya tidak ada ruginya kalau peneliti menyediakan sedikit waktulah untuk blogging misalkan sekali seminggu satu artikel, tentunya manfaatnya akan, sangat banyak sekali. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.